Kami punya Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Jadi abang menuhankan Yesus yang lemah gitu? Tidak, Maha lemah? tidak. Ini kami punya Tuhan. Tuhan yang selalu menghidupkan kami di dunia ini. Di situ ada Alkitab Anda nggak bang? Ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kebahujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan arsy Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini, sore menjelang malam ini, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendapatan Yusuf PI ya, versus Kristen dongo ya, dan ya lucu gitu. Apa yang disampaikan oleh Kristen itu memang hampir semuanya itu tidak masuk akal gitu ya, karena mereka mengimani perintah menjadi Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan perintah mengutus perintah. Lucu gue. Baik, kamu sih demikian videonya. Halo, selamat malam. Malam bang. Malam. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi ya. Mau nanya apa kau bang? Yang tadi kitab abang tadi, yang abang tunjukkan kitab itu punya Katolik itu bang. Yang kalau Deuterokanonika ya. Iya, yang punya kitab Katolik itu beda dengan Protestan kami. Yang kami apa kan gitu, kalau kitab kita hanya dia 66 kitab gitu, ada kanonnya Ya, 66 kitab sama 72. Kalau ini kan 72 nih. ya. Kalau 72 Kanonnya 72 ini. punya Katolik itu bang. Katolik. Punya Katolik ya. Iya. Kanonnya 72. Nah, ya, malah saya mau bertanya sama Anda. Katolik 72, Protestan 666. Ya, baru Mana 6 kitab yang hilang? Mana yang betul? Protestan kah, Katolik kah? Masa firman Tuhan kitabnya hilang 6? Mana yang betul? mungkin ada yang apa bang, kan yang artinya diperbaharui para ahli teolog yang terdahulu kan, ada diperbaharui. Mungkin ini sampai di sini kanonnya untuk Protestan, dan untuk Katolik ini kan gitu, yang sampai ke tadi kan gitu. Kalau Protestan dia hanya Kok dibikin-bikin kayak gitu Bang Darlin? Seharusnya kalau firman Tuhan ya sama semuanya isinya, kitab-kitabnya. Ini kok beda gitu? Yang Kristen Protestan beda, yang Kristen Katolik beda. Mana yang benar dua-duanya? Benar yang 72 atau benar yang 66? Pertanyaannya, kemana 6 kitabnya? Masa firman Tuhan hilang 6 kitab? Bayangkan. Banyak kali itu korupsinya gitu. bukan korupsi, yang artinya itu ya mungkin itu mereka percaya sampai ke sana kan gitu, dipercaya sampai ke sana, sampai kitab ada tambahan seperti itu mungkin, jadi mereka kanon mereka ikut juga itu kan gitu. Kalau memang Protestan hanya 66 yang artinya dipakai gitu, yang dipakai, namun tidak disalahkan juga itu yang 6 itu, enggak ada disalahkan juga itu bang. Kalau memang itu yang artinya mereka percaya juga itu kan gitu. Itu bang. Gitu. Nah, Kok bisa bang kitab suci diupdate kayak gitu bang? Masa firman Tuhan direvisi manusia? Berarti manusianya lebih hebat daripada Tuhan gitu. Macam mana bang? Coba Anda pikirkan. Masa firman Tuhan bisa direvisi manusia? Berarti manusianya lebih hebat daripada Tuhan.
itulah yang terjadi Oh. pada reformasi dulu kan, zaman dahulu reformasi oleh Martin Luther kan, yang artinya ada perubahan kan gitu, perubahan dibuat yang artinya bahwa itu ya tidak masuk ke kanon kan gitu, nggak masuk ke Protestan lah gitu, yang dibawakan oleh Martin Luther gitu dari Katolik gitu. Ada perubahan. Martin kan Luther gitu. itu kan dia protes ajaran Katolik di abad ke-16. Iya. Tahu Ya. saya. Jadi sebenarnya dia Jadi juga lebih mudah Protestan sebenarnya daripada Katolik itu. Hah? Lebih Bagaimana? mudah Protestan daripada Katolik. Lebih tua Katolik, tua Katolik. Ya lebih tua Katolik, lebih mudah Protestan. Ya karena dia juga berasal dari sana juga kan gitu, ya kan? Makanya diprotes. Tapi dua-duanya enggak ada dikenal Yesus. Macam mana coba? Ada nggak Yesus nyuruh, jadilah kamu Kristen atau jadilah kamu Katolik, kata Yesus? Gak ada. Ayo. Ada. Ikut Hah? aku Ada? katanya ada ikut. Di mana itu? Gitu. Ada tertulis itu. Oh, kalau ikutlah itu dia bukan ngomong sama Kristen, Bang. Sama siapa? Sama muridnya. pengikutnya lah, sama pengikutnya. Sama Iya, muridnya. yang artinya tadi orang percaya sama dia, gitu bang. Orang yang percaya sama dia, ya itulah yang dikatakan. Pengikutnya bukan Kristen, Bang. Pengikutnya bukan Kristen masalahnya. Siapanya? Murid-murid Yesus, pengikutnya itu bukan Kristen masalahnya. Jadi itu Yahudi mereka. itu sih kembali ke sejarah gereja mula-mula itu bang, yang artinya Ya, iya. ya, Di zaman pada hari Yesus. Pentakosta ya. Pada hari Di Pentakosta zaman itulah Yesus, awalnya gitu. di zaman Yesus Ya. Kristen dan Katolik itu belum ada, Bang. Belum ada. Belum ada. Makanya Yesus nggak pernah ngomong sama Katolik atau ngomong sama Kristen. Tidak pernah mengajarkan Katolik, tidak pernah mengajarkan Kristen. Oh, itu Hmm. kembali ke yang tadinya itu bang, yang artinya kata Kristen itu kan, yang artinya pengikut Kristus kan gitu, pengikut Kristus itu aja. Apa yang diikuti, Bang? Apa yang diikuti? Ajarannya, Contohnya? akhlaknya, karakternya. Contohnya? Seperti itu bang. Contohnya? Contohnya? Contohnya, ya, yang artinya perbuatannya lah bang. Bagaimana perbuatan yang artinya kasih itu kan gitu. Oh, cuma kasih doang. Masih banyak bang, bukan hanya itu aja bang. Yang Baik, kalau banyak saya mau tanya satu-satu. Apakah Anda betul-betul pengikut Yesus? Yesus disunat di hari ke-8. Apakah Anda sunat? Yesus disunat di hari ke-8. Apakah Iya. Anda sunat? Jadi bukan harus disunat juga bang. Yang artinya, Jadi lemes jawabnya. Mau bilang gimana pengikut Yesus? Yesusnya sunat, kau kagak sunat. Gimana mau dibilang pengikut Yesus? Oh, bukan itu menandakan kita, yang artinya menandakan bahwa kita percaya kepada Tuhan kan? Yang artinya kita percaya kepada firman-Nya kan gitu, percaya kepada perkataannya. Ya, itu Bang. Yang artinya bukan sunat itu menandakan kita yang artinya selamat gitu. Kita diselamatkan karena sunat, enggak ada, Bang. Ya, tapi kita diselamatkan oleh karena darah Yesus tadi, ya ada. Kita ditebus dosa kita, ada. Itu kami akui gitu. Seperti itu. Itulah tanda salib tadi, Bang. Salib artinya yaitu yang pertama itu hubungan kita kepada Tuhan Allah kita, yang pertama. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama manusia. Itulah salib kan gitu. Itulah salib, Bang. Makanya orang nggak ada yang Anda ikuti. Sekarang saya tanya lagi, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Anda makan babi gak?
Kalau makan daging itu makan babi bang, makan babi. Ya. Tapi yang Yesus masak ya, kagak pernah contohin masak makan ya. babi. Yang masak ya, yang mentah enggak gitu. Yang mentah enggak, yang masak. Kalau Yesus contohinnya makan ikan goreng, bukan makan babi. Lalu kenapa Anda makan babi? Dari mana Anda disebut pengikut Yesus? Nggak ada Yesusnya dilarang, makan Bang. ikan goreng. Nggak ada dilarang. Bang. Makanya, Nggak ada ah, dilarang. Bang. di kitab Anda dilarang, Bang. Mana kasih tunjuk? Nggak percaya dia. Nggak dilarang. Mau di sini kah di buku kah atau di HP? Di HP aja ya, Bang ya. Lebih cepat Ya, gitu. Lai ya. Lembaga Alkitab Ya, Indonesia. iya, Lai. Oke. Apa? Nih. Nanti Anda baca nih ya. Catat, Bang. Ya. Imamat 11. Apanya ikan pausnya jangan cuma si Yusuf PI ya. Yang sama ini boleh juga ya. Ada ikan paus kah? Yang mana? Coba bacakan aja langsung, Bang. Ada paus kah? Nih ya. Bacakan aja Imamat langsung, Bang. 11 nomor 7. Perjanjian lama itu ya, perjanjian lama ya. Perjanjian lama. Dan lagi babi. Karena sungguh pun kukunya terbelah dua. Ia itu bersiratan kukunya. Tetapi ia tiada memamah biak. Maka haramlah ia kepadamu. Nah. Haram babi. Babi itu haram di kitab Anda. Ayat 6 itu bagaimana, Bang? Apanya, Bang? Ayat 6. Kalau ayat ini memang berbicara hewan-hewan yang diharamkan dari 5 nih. Haram. Terus Judulnya di atas apa, Bang? dan Judulnya. kawelu judulnya di atas nih. Ya, Saya apa kasih judul di atasnya. Tentang apa itu? Satu, enggak ada perikopnya nih. Ada. Imamat 11. Baca aja Anda. Bermula maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, firman-Nya kepadanya. Katakanlah ini kepada segala Bani Israel bahwa ada dia binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 di atas bumi. Ada yang binatang yang berkaki 4 segala kukunya terbelah 2, yaitu yang bersiratan kukunya serta yang memamah biak, bolehlah kamu makan. Tetapi tiada boleh kamu makan daripada segala yang memamah biak sahaja, atau yang terbelah kukunya saja, seperti unta. Karena sungguh pun ia memamah biak, tetapi kukunya tiada terbelah, maka haramlah ia kepadamu. Dan kelinci. Nah, tuh. Jadi di sini menjelaskan makanan-makanan haram. Salah satunya babe. Dan Babe. Satunya babe. Nah, dilarang di kitab kawan. Nah, ngapa kau makan babi? Ayo coba, ikut kitabmu kagak? Hah? Yang kalau di kitab perjanjian baru ada juga tertulis itu yang diharamkan itu bukan dari soal makanan gitu, tapi dari segi yang keluar dari mulut kita ini, ucapan kita. Oh, itu Yesus ngomong kayak gini, Bang. Ya, seperti itu. Yang masuk ke mulut bukanlah najis, Ya, tapi yang keluar itu Ya. yang menajiskan, kan kayak gitu. ya. Itu Yesus bukan berbicara tentang masalah makanan, bukan. Itu Yesus berbicara tentang cuci makan sebelum cuci tangan sebelum makan. Dan berbicara tentang masalah orang munafik. Nggak dipersoalkan apa yang menjadi apa itu yang haram tadi gitu. Yang dipersoalkan Loh. yang apa yang menjadi haram bagi kita yang keluar dari mulut kita, Bang. Contoh dusta. Berarti kalau masuk kok, yang penting bisa masuk mulut halal gitu. Yang penting itu makanan yang bagus lah, yang apa kan gitu, yang contoh ya enak dimakan gitulah kan gitu. Enak dimakan. Nah, yang penting kan makanan ya bisa masuk ke mulut. Ya. Nih, saya mau tanya sama abang nih. Apa? Saya kasih satu ayat ya, satu ayat. Apakah ini boleh dimakan dan halal ya? Nih. Apanya lagi? Nih ya, kita baca. Menurut Anda apakah ini bisa dimakan? Eng. Nah.
Ini Yehezkiel 4 ya, nomor 12. Apa bunyinya? Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ada roti selai bang. Ah, ini bisa dimakan gitu. Halal dia, halal kayak ini. Nah, kayak gimana? Roti itu seperti roti jelai dan benar bakarnya di atas kotoran ya yang sudah kering. Nah, itu kita apa bang? Kita Itu Anda bang. Masa nggak tahu? Mau saya bukakan di sini kah biar lebih yakin? kita tadi ya. Ada juga di situ ya. Ada. Nih Yehezkiel 4 ya. Nih Yehezkiel 4. Saya bukakan dah. Ya. Nggak percaya abangnya. Sabar ya teman-teman. Saya letakin HP dulu ya. Bentar ya. Saya carikan dulu Yehezkielnya di kitab. Ini Mazmur. Nih. Mana bang? Nah bang. Nah, Apa? nih di sini kita baca bukunya. Nih ya. Oh? Yehezkiel 4 nih. Yehezkiel 4 nomor 12 ya. 12 mana nih? 11 nih. Apa dua? Makanlah roti itu seperti roti jelai bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Sama bang. Sama nih kan Alkitab nih. Nah, makanya sama kata saya di sini, nggak ada beda dia. Aduh, sama. Itu bisa nggak dimakan itu bang? Itu roti selai itu. Bisa itu kayaknya gurih kayaknya itu bang. Bau apa gitu, bau micin mungkin ada gitu. Yang artinya apa? bang seperti ini bang, karena saya akui juga ya, yang artinya spesialis saya ataupun keahlian saya bukan di bidang ini kan gitu, yang artinya bukan secara keseluruhan artinya kita geluti ya kan bang. Nah, saya sebagai pendidik gitu, guru tapi di bidang pendidikan agama gitu, pendidikan agama Kristen gitu. Namun kalau memang secara keseluruhan saya, yang artinya kitab ini saya katakan belum sempurna lah ya, artinya belum sempurna kitabnya. Baik. Itu yang pertama. Belum sempurna kitabnya. Terus Yang kedua bang, setahu saya di kitab Perjanjian Lama Yesus belum lahir ya, Yesus belum lahir, dan itulah latar belakang kehadiran daripada Yesus itu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, karena semua semua itu yang artinya perintah Tuhan itu satu pun yang artinya tidak bisa kita lakukan. Contoh, jangan mencuri, jangan berzina, dikit pun tidak bisa kita lakukan karena kita punya nafsu bang, punya nafsu juga. Dikit pun kita tidak, yang artinya dikit pun tidak sanggup kita melakukan itu, tetap kita laksanakan juga secara biologis ya. Jangan berzina katanya kan gitu, jangan berzina. Dan saya akui memang benar ya, yang artinya kami ini masih manusia kotor lah, yang artinya belum sempurna gitu, seperti kesempurnaan oleh Yesus itu. Itu kehadiran Yesus itulah yang artinya kami percayai, kami yakini
yang artinya menyelamatkan kami dari dosa gitu Bang. Karena semua Bang. itu Bang, itulah kita Agak heran saya kalau gitu. yaitu tidak mampu untuk Agak heran perkataan abang. Nah, gimana? Saya heran. Katanya kata abang tadi Yesus menyelamatkan kita. Loh, mau kayak gimana menyelamatkan kita bang? Sama tentara Romawi saja dia kagak selamat bang. Seharusnya juru selamat itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri dulu, baru menyelamatkan orang lain. Ah ini juru selamatnya aja kagak selamat sama tentara Romawi. Agak lain dah bang ini. Dia sudah disalibkan Bang ya, dia sudah disalibkan dan dia berkata di terakhir sekali seperti ini masih dikatakan oleh Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia udah disalibkan Bang, udah disalibkan. Dia udah dicucuk lambungnya. Yang artinya iya makanya nggak selamat kan dia. Tunggu dulu. Mati kan dia yang salib. Masih terucap dia yang artinya kata mengampuni orang yang bersalah kepada dia gitu. Orang yang membunuh dia masih terucap untuk kata mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya di situ bahwa Yesus itu yang artinya sama dia tidak ada kata dendam tadi Bang. Nggak ada, yaitu yang satu ya. Nggak ada kata dendam. Dia mau yang artinya dia menjalankan apa yang dia menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan kepada dia Bapaknya kan. Baik. Dan yang artinya dia harus. Saya agak heran dengan penjelasan abang. Gimana? Saya agak heran dengan penjelasan Anda bang. Kenapa? Kenapa? Yang heran itu kan itu tentara Romawi kan membunuh Yesus betul nggak? Untuk menebus dosa manusia betul. Ya. Tentara Romawi itu masuk surga atau masuk neraka itu? Di satu sisi kan tentara Romawi itu membunuh Yesus untuk menebus dosa. Itu tentara Romawi gimana statusnya? Masuk surga atau masuk neraka dia? Ya, terima kasih Bang kalau gitu tentang pertanyaan Abang ini. Kalau soal tentang surga, surga itu adalah bukan yang artinya kekuatan kita untuk menyatakan si A itu masuk surga, si B itu masuk neraka. Tidak ada. Ya, saya tanya tentara Romawinya. Tentara Romawinya yang menyalibkan Yesus itu. Sekarang saya bukan menghakimi, yang artinya bukan menghakimi bahwa si orang Yahudi tadi itu masuk neraka. Itu adalah tugas daripada Sang Pencipta tadi Bang, yang artinya kembali kepada Tuhanlah yang menentukan dia masuk surga atau tidak. Bukan itu Bang yang saya tanya. Bukan itu, kata Anda kan tadi di hukum Taurat jangan membunuh, kan gitu. Ya. Nah, tentara Romawi menyalib Yesus, membunuh Yesus di penyaliban. Nah, tentara Romawi ini masuk surga kah atau masuk neraka kah dia? Kalau keyakinan kita Bang. Iya, tentara Romawi ini apakah dia masuk surga atau masuk neraka tentara Romawi ini? Masuk neraka karena membunuh Yesus atau masuk surga gara-gara membantu penebusan dosa atau kayak gimana gitu? Yang mana tuh tentara Romawi ini? Masuk surga atau neraka dia? Itu pula yang saya tanyakan. Kenapa dia masuk neraka? Padahal dia bantu menebus dosa Anda. Aneh. Siapa maksudmu? Siapa maksud Abang? Masa tentara Romawi masuk surga? Kalau tentara Romawi tadi Yahudi tadi yang menghukum yang kembali yang artinya Yahudi tadi kan? Yahudi tadi.
tadi yang pertama udah aku bilang, yang artinya soal untuk ke surga tadi itu ndak boleh kita putuskan, yang artinya dia si Iya A tahu itu bang, masuk surga. bukan Enggak. kita yang memutuskan, bukan. Ya, ya, Pertanyaannya dari kelakuan tentara Romawi tersebut ya, ya. tentara Romawi tersebut imbalannya itu nanti apa gitu? Apakah imbalannya surga atau neraka? Kembali Ah, kita serahkan, apakah imbalannya surga atau neraka gitu? kembali kita serahkan itu kepada yang menghukum nantinya, Bang. Yang artinya bukan hak daripada kita, ya. Itu hak prerogatif, ya. Saya tanya pemahaman Ya. Kristen kayak gimana gitu. Tentara Romawi itu statusnya kayak gimana? Pemahaman Kristen. Ya kalau secara teologis dia, Bang, itu harus diampuni juga kalau memang yang artinya dia mau menyadari kesalahannya, masih bisa, Bang, yang artinya boleh juga kita kutip dari bahasa daripada Bapak ya Yesus tadi, ya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena boleh dikatakan karena bodoh mereka Tuhan, katanya kan itu. Bodoh mereka Bapa gitu. Mereka tidak tahu dan tidak mengenal saya itu. Saya itu siapa. Berarti tentara Romawi diampuni. Itulah keunggulan daripada Yesus tadi, yang artinya Maha Pengampun gitu, Maha Pengampun, Maha Pemurah. Tentara Romawi masuk surga berarti diampuni tuh. Kalau itu Masa sih masuk surga? bukan hak kita, Masuk Bang, surga ya. dia membunuh Tuhan Anda gitu. Aneh juga. Macam mana ini bertentangan dengan akal sehat? Masa tentara Romawi masuk surga telah membunuh Tuhan Anda? Macam mana pula ini, Bang? Bertentangan dengan akal sehat kita. Masa orang membunuh masuk surga? Kalau itu kan, Bang, kembali udah aku bilang secara pribadi saya menjawab itu bukan yang artinya bukan kita menghakimi. Kembali itu adalah tugas daripada Tuhan Allah untuk apakah dia selamat atau tidak, apakah dia masuk neraka atau tidak. Itu kembali putusan itu dipegang oleh Sang Maha Kuasa tadi, Bang, ya. Bukan artinya boleh kita ya langsung kita justice sekarang si Herodes itu masuk neraka. Nggak boleh, Bang. Itu di situ kita ranahnya kita sudah menghakimi, Bang. Sudah menghakimi gitu. Seperti itu, Bang. Saya bingung kok bisa orang yang membunuh tentara Romawi membunuh Tuhan bisa masuk surga. Aneh kali gitu. Di mana akalnya membunuh Tuhan bisa masuk surga itu tentara Romawi? Bodrek banyak kali nih, bodrek nih bakal masuk ke kepala saya dah malam nih. Abang aja mencaci maki, walaupun abang caci maki dia, tetapi dia mah Saya enggak caci maki itu, Bang. mengampuni abang. Saya itu bertanya, bukan caci maki. Saya bingung tentara Romawi itu apakah dibalas dengan surga atau dengan neraka gitu. Kalau kata abang surga, loh masa orang tentara Romawi yang membunuh Yesus masuk surga? Membunuh Tuhan masuk surga? Gak cocok gitu. Gak cocok. Bertentangan dengan akal sehat. Ya itu ya apalah, Bang, enggak apa kita di situ, enggak wewenang kita lah. Itulah kembali jawaban saya, Bang. Pusing ya Bang ya. Pusing udah, imani saja dah, Bang. Pusing. Imani saja udah, pusing. Kita mikir itu pusing. Imani saja. Kristen ajaran bingung. Ini juga, Bang. Bingung, Apa seperti itu? Nah makanya bingung tadi kita tentara Romawi aja kita bingung kemana dia. Salah satunya tuh tentara Romawi, Kristen ajaran bingung tuh. Kembali, Bang, bukan hak saya untuk menilai kemana itu Raja Herodes. Apakah dia masuk surga atau tidak? Bukan, yang artinya hak saya untuk menetapkan bahwa dia ke surga atau ke neraka. Yang menghakimi dia adalah kembali kepada Tuhan kita. Itu, Bang. Itu yang ku jawab ya.
Yang artinya udah Pusing. ada. Saya nggak maksa jawaban, terserah abang ya. Gak apa-apa bang, nggak usah dijawab ya. Yang manis aja lah. Ngapain kita jawab? Ketawa dia. Kalau abang Pak, Berat emang dia dijawab itu bang. kamu kepada abang dulu. Aku bertanya kembali. Apa Bang. pula? Bang, Abang mau kembali nanya dulu. saya? Silakan. Iya. Abang kalau mau nanya saya. Kalau sesuai yang abang yakini, sesuai keyakinan abang ya, yang artinya orang yang bisa nantinya masuk surga itu bagaimana? Yang artinya apanya kan gitu, ciri-ciri masuk ke sana lah kan gitu, ya bang? Yang artinya harus bagaimana dia kan gitu, biar masuk ke surga tadi gitu, sesuai keyakinan abang lah kan gitu. Dan sesuai Banyak, ajaran Bang. yang abang pelajari gitu. Bagaimana? Banyak. Jadi orang yang masuk surga itu innalladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal kebajikan. Itu. Intinya bang, intinya. Jadi beriman dan beramal kebajikan. Artinya apa? Kita beriman dalam agama Islam. Awala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Kayak gitu. Jadi pasti selamat. Masuk surga itu pasti selamat kalau kita bertakwa gitu. Bertakwa Jadi ini, dua hal aja yang dilakukan. ini artinya bagaimana bang? Kalau bertakwa ini artinya bagaimana? Bertakwa ini menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu maksudnya takwa. Ini yang kalau apanya yang artinya adanya ya berbuat zina bang, bagaimana itu kan dilarang juga di agama abang itu kan berbuat zina kan gitu. Bagaimana ini? Kalau berbuat zina memang dilarang bang. Al-Isra 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Mendekatinya saja kagak boleh, apalagi melakukannya. Keras Quran tuh bang. Keras itu. Kalau contoh istrinya satu atau dua atau tiga atau empat, itu apakah tidak termasuk zina itu udah bang? Enggak. Melebihi Kalau lebih dari satu, kalau dia nikah itu sah istri, bukan zina. Kenapa? Ya kalau dia menikah lebih dari satu, ya menikah dari lebih dari satu maksimal 4, itu bukan zina, karena dia apa? Nikah gitu. Kalau orang nikah nggak bisa kita katakan zina. Nah, di dalam agama Islam ya bang ya, menikah itu cukup satu saja. Itu dalam Al-Quran saya. Poligami. Enggak, menikah itu cukup satu saja dalam Quran. Itu aslinya ya, itu yang sebenarnya ya. Wa in khiftum alla tuqasitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Nikahilah wanita yang kamu senangi. Masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Tapi ada kalimat selanjutnya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila kamu tidak bisa berlaku adil, menikah satu saja. Jadi nggak boleh dua dia nikah. Itu aja. Muhammad yang bilang atau Tuhan gitu. Bagaimana itu? Itu aturan Tuhan bang, aturan Tuhan. Betul itu. Aturan Tuhan menikah satu saja. Gitu. Iya. Poligami ya. Kenapa sih bang? Kenapa sih bang selalu menanyakan poligami? Seharusnya Kristen ini bang bersyukur adanya poligami. Iya. Kalaunya tidak ada poligami, Kristen kagak punya Tuhan bang.
Kalau kasus yang terjadi sekarang itu akhir-akhir ini bang, yang 50 itu. Bentar dulu. Ya nanti Gimana? saya jawab itu. Saya Nah. jawab itu nanti. Saya mau kasih tahu dulu. Ya. Kalau tidak ada poligami, Kristen kagak punya Tuhan. Nih. Bang, nih kita baca Matius 1 pasal 1 ya. Ya. Nih. Silsilah Yesus Kristus. Kan gitu. Ya, benar. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud dia ya. Anak Daud, anak Abraham. Daud ini punya berapa istri, Bang? Daud Daud ya. lebih dari satu. Berapa istrinya? Banyak lah bang. Ada berapa itu? Istrinya 1000. Bukan 1000. Ayo. Kita secara teori nggak bisa juga kita tetapkan dulu sekarang dulu, yang artinya harus kita bahas, harus kita kaji kembali kitab kita tadi kan gitu. Ya kan bang? Ini saya kasih tahu, saya udah baca. Daud Ya. itu istrinya 1000. Yang menurunkan Yesus itu istri keberapa? Oh nah, duh. Ini bang, ini Istri ke-12. pakar sejarahnya aku tengok bang, abang. Istri ke-12. Daud menurunkan Salomo dari Berseba. Salomo menurunkan sampai ke kakeknya Yesus, Yoyakim gitu. Nah, Yoyakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Makanya andai Daud itu tidak berpoligami, hari ini Kristen kagak punya Tuhan. Mungkin nyembah tiang listrik hari ini. Makanya seharusnya Kristen bersyukur ada poligami itu. Penting banget poligami itu bagi Kristen. Karena Tuhannya dari asal usulnya itu dari nasab yang berpoligami. Baguslah kalau ada poligami sehingga Kristen punya Tuhan. Karena gara-gara poligami gitu. Dan ada juga aturannya bang, kalau memang contoh meninggal dunia istrinya atau suaminya boleh kembali, artinya apa kan gitu ya, seperti itu bang. Nggak apa-apa itu, nggak masalah itu. Ya, dan itu juga di kitab perjanjian lama tadi ya, sebelum kelahiran Yesus, dan itu boleh kita katakan yang artinya manusia itu ya belum bisa kita Udah katakan. itu bang. Udah bagus. Aku dukung aja, poligami sangat penting bagi Kristen. Nah gitu dong. Lebih dari satu istri? Ya iya. Karena lebih dari satu istri, Tuhannya Kristen ada. Coba Daud itu istrinya cuma satu. Nggak ada Tuhannya Kristen hari ini. Karena istrinya 1000, istri yang ke-12, ya itu menurunkan Yesus. Ya. Makanya bersyukurlah Daud beristri lebih dari satu. Bersyukurlah dia poligami. Karena dari hasil poligaminya dia, Kristen punya Tuhan hari ini. Jadi menurut abang, Daud itu apakah manusia sempurna atau tidak? Apa itu? Kagak lah. Namanya manusia kagak ada yang sempurna. Itu kembali ke sana bang, kembali ke sana kan gitu, kembali ke sana tadi. Yang artinya manusia itu butuh pengampunan lah, butuh pembebasan, butuh keselamatan. Itulah lahirnya sang Mesias tadi, Kristus tadi, seperti itu bang. Kembali ke sana ya. Iya. Apalagi yang mau Anda tanyakan? Saya boleh tanya nggak nih? Boleh, boleh. Oh boleh. Iya. Jangan terlalu Itu. apa, Bang. Yang mudah-mudah aja. Yang mudah-mudah aja. Coba, Anda di situ ada Alkitabnya, Bang? Ada. Coba buka, ambil Alkitabnya. Aduh, kali ya. Cari, Bang. Sekitar berapa meter? Berapa meter? Ambillah, malas sekali. Masa dengan baca kitab sendiri malas sekali, cuma berapa meter gitu. Iya. Kalau saya teman-teman Al-Quran standby nih di sini nih, ya, tiap hari dibaca gitu. Standby saya di meja saya Al-Quran.
Mas Kristen ini. Bang, nah. Kalau kita banyak juga bang, apa kita bang? Apa kita ini? Ah, Mas, Coba buka. Bola cerita, ada. Wahyu 19 nomor 16. Wahyu 9 ayat berapa? Wahyu 19 nomor 16. Ayat bang, bukan apa nomor ini bang. Sejak kapan ada ayat bang? Nggak ada ayat di situ. Kita belajar dalam ini. Kapan ada ayat Ayat yang bang, nomor. Ayat itu sebutan Al-Quran. Pasal keberapa tadi? Baru ayat. Pasal keberapa? 19 19 ada. Baru ayat berapa? 16. 16. Nah, bacain. Ayat 16 dengarkan ya baik-baik dan harus diimani juga bang ya. Ya mari kita iman ini kayak gimana? Nggak ada jawabannya. Kayak gimana? Ya, dan pada apa bunyinya? jubahnya dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Nah, itu pertanyaannya bang. Itu pertanyaannya, yang menulis di paha itu pakai apa? Yesus menulis di paha pakai apa dia? Pakai tato atau kayak gimana? Nggak mungkin di situ Yesus kurapan atau panuan, nggak mungkin dia. Spidol nggak ada juga dulu di zaman dulu. Kalau tato udah ada, mungkin Yesus itu nulisnya pakai tato gitu. Ini artinya apa coba? Bingung saya, makanya saya tanyakan sama Anda, apakah Yesus pakai tato di paha gitu? Karena kita butuh eksegesi bang juga bang. Ini jangan asal Eksegesi kayak gimana? Eksegesi hermeneutik baru nantinya artinya dapat kita nih bang. Jangan asal kita baca secara kasat mata gitu. Karena masih ada yang tersirat kan gitu. Masih ada yang tersirat yang tertulis seperti ini. Apa? Di situ kan dijelaskan di jubah Yesus ada tulisan Tuan segala tuan. Di pahanya raja segala raja. Di mananya? Kalau kalau di jubah itu saya nggak heran. Ya, kalau di jubah nggak heran. Saya di pilok pun bisa kan. Kalau ada pilok dulu ya, atau tinta. Kan dulu zaman dulu udah ada tinta kan kayak gitu. Nah, yang di paha nih yang saya bingung. Nah, gimana cara menulis di paha? Nah, itu. Ini bang, kalau di paha Tuhan ini gimana cara tulisnya? Apakah pakai tato gitu? Atau pakai apa? Sablon atau apa? Bingung saya. Nggak mungkin dong kita sebut di situ Yesus kurapan atau panuan atau kena campak, nggak mungkin. Itu bang. Ini apa ini bang? Yang artinya kalau wahyu bang itu penglihatan ini bang. Yang artinya penglihatan seorang ya boleh kita katakan yang artinya rasul lah ya, rasul. Yang artinya dia melihat seperti itu lewat mungkin lewat mimpi lah apa kan gitu. Seperti itu. Bang. Mimpi. Ya. Kita baca mulai ayat 1 biar kita apa ya kan? Tapi panjang kali. Ya, ini panjang kali nih. Ya panjang. Mulai panjang 11 sampai 16. Gimana itu penjelasannya tuh? Perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba ini mulai dari ayat 6 nampak dia bang. Mulai dari ayat 6 sampai ke 16 masih ada hubungan ayat ini sampai ke ayat 16 yang abang katakan tadi. Tapi dengan banyak waktu bang, yang artinya nggak cukup waktu kita untuk mengeksekusi tadi ya. Karena saya juga ndak boleh asal jawab abang tentang ayat 16 ini bang. Ndak boleh ya asal jawab langsung gitu. Iya. Ya, kalau saya asumsinya, kalau saya asumsinya satu aja bang, itu pakai tato gitu. Kalau saya asumsinya pakai tato.
Bang. Karena Oh. ini Karena nggak ada alat tulis, nggak ada alat tulis di kulit dulu itu dari pulpen atau spidol, nggak ada. Pasti tato dulu zaman dulu. Abang saya tapi tidak mau abang ya yang aku yang artinya apa yang saya jelaskan sama abang kan, yang artinya kita butuh waktu yang sangat banyak lah, yang artinya entah abang berikan sama saya dulu 1 jam gitu untuk mengeksegese, untuk menafsir lah kan gitu, untuk biar dapat nantinya hasilnya bang, bukan yang langsung artinya seperti ini abang tanya langsung Bang, kita jelaskan sama abang gitu lah bang. Saya paham ini ya, saya paham kenapa dia bikin tato ini saya paham bang. Habis dia bikin tato dia mau berantem itu. Itu versi abang yang artinya versi abang dari mana, sudut pandang biar mana, kelihatan gitu. sangar gitu. Nggak percaya, coba anda buka kejadian 32 coba. Hah? Kejadian 32. Kejadian 32 nomor 28. Nah, jangan semuanya kita apa bang. Jadi yang artinya membahas firman Tuhan itu bang, tidak boleh yang artinya kita bahas semua gitu. Satu-satu bang. Iya, satu-satu kita baca. Tadi kan dia udah bikin tato, udah beres tatonya udah. Abang bawa saya ke Wahyu, masuk ke Kejadian, udah siap ke Kejadian, masuk ke Matius. Emangnya kita ini saya nggak bawa lagi. Saya bingung kalau yang ini nih. Habis dia bikin tato tuh. Coba buka Kejadian 32. Nomor 28. ada hubungannya itu? Ada hubungannya ke sini? Iya, biar terlihat sangar depan Yakub dia. Nggak percaya abangnya. Sekarang gini bang. Dia bikin tato tuh biar kelihatan sangar sama Yakub, biar Yakub takut gitu loh. Sekarang gini bang ya. Sekarang kembali kayak gini, kita harus melihat latar belakang daripada kitab ini, bagaimana latar belakang penulisannya sebelumnya harus kita lihat juga kan gitu. Dan harus kita lihat juga siapa penulisnya ini, tahun berapa ditulis, dan latar belakangnya apa gitu. Itu kembali kita kaji kembali abang, baru bisa saya jawab nantinya abang, atau besok ya. Nanti dijawabnya. Besok. Ya nggak apa-apa besok ya. Nggak apa-apa, silahkan. Besok saya tagih ya. Naik lagi besok. Tentang Wahyu 19 ayat 16. Itu tugas saya dulu, yang artinya untuk menjelaskan kepada abang nanti. Setelah saya tagih lagi nanti ya. Setelah saya artinya eksegese lah kan gitu. Setelah saya tafsir gitu ya. Mohon berikan saya tagih ya bang ya. Mohon berikan waktu lah. Jangan secepat ini, secepat kilat gitu ya. Oke. Asal saya ajarkan nantinya itu ajaran sesat namanya bang ya. Ajaran sesat. Ya. Oke, terima kasih banyak bang. Oke bang, tepuk tangan. Shalom. Selamat malam. Malam. Aduh, Bang Darlin ini lumayan enak juga diajak. Iya ya teman-teman. Habis bikin tato ya raja segala raja biar terlihat sangar gitu. Berantem dia sama Yakub sampai pagi. Kalah gulat juga pula. Sama Yakub kalah gulat dia. Emang ini tuh Tuhan Kristen nih ya. Aduh, macam-macam ceritanya. Lanjut. Saya masih ini teman-teman. Mata saya masih 100 watt ini. Halo, selamat malam. Selamat malam, shalom. Iya. Silakan open cam-nya dulu. Selamat malam. Iya. Oke, Abang. Abang dari Kristen, Anda boleh nanya duluan. Iya.
Selamat malam, Abang Selamat malam. Ustadz yang baik hati. Selamat malam Bang, silahkan. Anda mau Ya, bertanya apa, diskusi apa, silahkan. saya bertanya tentang Abang tentang ini kekristenan ajaran bingung. Iya. Nah, kami orang Kristen itu tidak pernah mengajarkan hal-hal yang karena kami mengikuti pengikut Kristus. Kami punya Tuhan itu tidak ada yang kami duduk mencampuri urusan ajaran agama lain. Kami hanya sebatas ajaran kami saja. Tuhan yaitu Tuhan Yesus, Bang. Bang, kalau Anda katakan tidak mencampuri ajaran agama lain, ini apa bacanya Bang? Alkitab. Alkitab itu dari bahasa apa itu Bang? Gimana? Alkitab itu dari bahasa apa? Bahasa Indonesia, tulisan Alkitab. Bukan. Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Alkitab itu artinya kitab di atas segala kitab. Bukan. Sudah jelas. Salah. Salah. Tuh. Bingung kan Abang? Kalau Abang tahu, Alkitab itu, kalau Abang mau tahu, ya itu nih ajaran saya Abang jelaskan. saja. Jangan Bukan, ajaran saya agama jelaskan sama kami. Anda nih. Iya toh Bang. Ya, Abang saya jelaskan Ustadz. kayak gini kan sama Abang. Iya dari tadi Alkitab kita itu nonton terus Abang punya dalam live-nya bahasa itu. Arab. Coba Abang dengarkan dulu penjelasan saya ya. Gantian ngomong. Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Dari Al-Quran. Al-Quran kami. Alkitab. Nama lain dari Al-Quran kami itu Alkitab. Lalu diambil Kristen Indonesia menamakan bukunya dengan nama Alkitab. Jadi yang mengganggu duluan siapa Bang? Ini Abang ini ngawur. Yang mengganggu duluan siapa? Kami nggak ada mengganggu Kristen Indonesia. Kristennya duluan yang mengganggu mengganggu kami. Ajaran bingungnya itu dari mana? Yang dimaksud ajaran Ya bingungnya ini. itu dari mana? Salah satunya penamaan kitab Anda mengambil dari Al-Quran kami. Membingungkan gitu ajarannya. Kenapa mengambilnya ke Al-Quran kami? Kami punya Tuhan Yesus. Tuhan Gitu. Tuhan yang mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa Abang juga dan saya. Tuhan mati Bang. Iya. Tuhan mati. Karena Kalau kembali dia menjadi mati manusia, siapa menjelma yang urus menjadi dunia manusia Bang? Biasa, Bang. Dia menjelma menjadi manusia biasa dan menembus dosa Abang dan saya. Amin. Tuhan mati. Tuhan mati siapa yang urus dunia Bang? Haleluya. Siapa yang urus dunia kalau Tuhan mati? Ya. Siapa yang mengurus bumi dan langit kalau Tuhan itu mati? Tuhan mati, disiksa, dihina dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk menebus dosa Abang dan saya. Tuhan disiksa. Aduh, ini kok Tuhan disiksa, Bang? Itu ajaran agama. Lemah kali itu Tuhan disiksa. Tuhan tuh maha kuat, maha kuasa. Kok malah Tuhan disiksa? Lah itu ajaran kami yaitu kami punya Tuhan yang paling sempurna di dunia ini yaitu Tuhan Yesus. Amin. Mau gimana dibilang sempurna Bang? Dia aja disiksa kata Anda. Gak kuat dia. Gimana kita mau bilang sempurna? Kalau dia aja disiksa kata Anda. Iya. Bukan maha kuat dia. Kami punya Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Jadi abang menuhankan Yesus yang lemah gitu? Tidak. Maha lemah?
Tidak, ini kami punya Tuhan. Tuhan yang selalu menghidupkan kami di dunia ini. Di situ ada Alkitab Anda nggak, Bang? Ya, Ada. Alkitab di situ ada nggak? ada. Coba buka Yohanes 5 nomor 30. Abang yang baca. Silakan Anda yang buka, saya yang baca. Sudah abang yang baca. Ya, mana bacaannya? Tampilkan. Abang yang baca supaya saya dengar. Lah, iya saya bacakan, mana tulisannya? Makanya saya suruh Anda buka kitab Anda. Baca. Saya akan baca, bukakan kitabnya. Ya, baca Mana bacaannya? Abang yang baca. Mana bacaannya, Bang? Baca. Teksnya mana gitu? Teksnya mana? Kau suruh saya baca, teksnya mana? Itu abang yang pegang Alkitab yang abang pegang tadi. Loh, kalau ini ya memang Alkitab. Anda kan menyuruh saya baca. Ya sudah, saya minta Anda untuk menampilkan teksnya. Jadi kerjasama kita. Cara tampilkan bagaimana sedangkan wajah Nah, muka saya di kalau sini. kalau gitu kita balik aja. Ya. Saya tampilkan teksnya, Anda yang baca, oke? Ya, siap. Gitu. Ngomong kayak gitu. Soalnya malas baca kitabnya, kan gitu. Nih. Baca abangnya, nah. Yohanes 5 nomor 30 ya. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas. Nah, Firman Tuhannya jelas. Apa pengakuan Yesus? Yesus lemah, tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tuh. Di mana Anda bilang Yesus kuat? Yesus ngakunya dirinya lemah, gak bisa ngapa-ngapain. Itu saya yang berkata. Kenapa Anda berkata? Iya. Ini Yesus yang berkata, Bang. Yesus yang berkata. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya baca kitab Anda. Yesus ngomong, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini omongan Yesus. Iya, jelas. Dalam firman Tuhan kan jelas buat kami. Hah? Iya. Anda ngotot Yesus itu maha segalanya, kuat. Sedangkan pengakuan Yesusnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya, jelas. Dia maha lemah, dia lemah, kata Yesus. Itu jelas bahwa Tuhan gimana, itu paling kuat buat saya, dan aku yang lemah. Ya kalau kata Yesus ya, kalau kata Anda Tuhan itu maha kuat, tapi Yesusnya ngaku sendiri dia yang lemah. Yesus yang lemah, ngaku sendiri dia. Kok kita berbicara tentang Kristen ajaran bingung? Kok datang masuk dalam Yohanes 30 ayat sekian itu gimana sih, Bang? Lah, ini Anda mau menuhankan maha lemah gitu? Tidak. Tuhan paling kuat, dahsyat dan luar biasa buat kami. Yesus sendiri yang ngaku dia maha lemah, dia lemah, nggak bisa buat apa-apa dia. Tidak ada di dunia ini selain 2-3 orang saja yang percaya seperti begitu. Tapi ditolaknya kitabnya. Kalau seluruh dunia, kenapa sih Bang? Sudah itu sangat kuat, dahsyat dan sudah luar biasa. tertulis ya. Udah tertulis di kitab Anda, kan kayak gitu. Tidak saya ubah-ubah. Dan langsung perkataan Yesus.
Malah Anda bantah kitab Anda dan perkataan Yesus. Gimana Anda membantah membantah kitab Anda? Aduh. Abang, Apa? Bang Ustaz. Jadi Bang, saya kagak heran kalau Ustaz, Anda Bang Ustaz. Abang Ustaz. kalau Yesus aja dan kitab Anda bantah sendiri, apalagi saya. Gak heran saya. Kami tidak ada Gitu, Bang. seperti begitu, Bang. Kami punya Tuhan Yesus itu yang sangat luar biasa, dahsyat dan luar biasa. Tidak ada Tuhan Yesus yang lain sendiri, selain Tuhan Yesus. Yesus sendiri kayak gimana Bang? Abang mau ngotot kayak gimana pun tertulis di kitab Anda, Yesus itu dia ngakunya lemah, gak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kami punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, dahsyat dan luar biasa. Itu Tuhan selalu pakai kami sampai saat dan detik ini. Itu. Aduh, Tiada mau di sini kah saya bukakan di masuk ke kitab dalam Katoliknya? kerajaan surga kalau Nih. tidak melalui Bapa, yaitu Tuhan Nih. Yesus. Mau saya bukakan di sini. Silakan, Bang. Udah dia nanti kagak percaya itu di HP katanya teman-teman. Nah di HP. Ya abang tadi buka di HP. Dikiranya Iya kan? apanya? Abang tadi buka di Alkitab. Di HP. Ini baru abang buka Alkitab, baru saya percaya. Kalau Oke, di HP bentar saya ya. tidak akan percaya. Di HP tidak akan percaya. Baik. Karena Bentar. kitab itu dari dulu dan sekarang dan selamanya itu masih tetap seperti kitab suci kami, yaitu Alkitab. Kami percaya kami punya Tuhan Yesus sangat luar biasa, dahsyat dan luar biasa. Haleluya, amin. Nah, nih. Kamu lihat nih. Iya. Nih ya. Kamu lihat. Ini Yohanes ya. Makanya baca kitabmu. Ya. Yohanes 5. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung ya, seperti Yusuf PI memberikan pemaparan, yang Kristen pun ya hanya ngotot dan itu saja ya. Kristen itu memang dari sekian banyaknya ya, tidak dari sekian banyaknya, hampir kesemuaan Kristen itu ya begitu, jarang 1-2 aja yang waras itu. Ketika berdebat itu yang dapat rasional itu jarang sekali, 1-2 itu. Makanya tidak heran kalau orang-orang Kristen ini terkungkum dalam kebodohan kalau perihal masalah keilmuan keagamaan. Kalau masalah urusan dunia mereka jagonya, tapi kalau urusan ketuhanan, konsep-konsep ketuhanan mereka mandul, mereka tumpul. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.